wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahid Yasin dan yang kami hormati Bapak Bunda yang sedang menyaksikan berada studio maupun di rumah. Berikut kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga doa, yang keempat adalah penutup. Marilah pertama-tama kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah kajian dengan tema menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kepada Ustadz Ahid Yasin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmatnya kita sore hari ini bisa mengadakan acara menjelang berbuka. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita akan berbicara tentang bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Sebenarnya dari puasa yang kita lakukan, dari puasa yang kita lakukan ini salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Kita selama sehari penuh tidak makan, tidak minum, sementara kita menahan lapar dan dahaga. Kemudian pada saat berbuka kita mengambil kurma. Pada saat berbuka kita meminum air putih. Ini rasanya sangat luar biasa. Ya apa tidak? Air putih yang biasanya kita anggap hal yang biasa. Tapi ketika kita di bulan Ramadan, ketika pertama kali kita minumnya air putih itu rasanya nikmat luar biasa. Kita bisa benar-benar bersyukur meskipun itu hanya air putih. Itu kenapa? Karena ketika kita merasakan nikmat tersebut, kita merasa sangat kehausan. Kita merasa sangat kehausan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini bisa mengetahui besar sebuah nikmat itu ketika kita kehilangan. Kita bisa menyadari arti sebuah nikmat itu adalah ketika kita kehilangan. Kenapa air putih itu kok rasanya nikmat sekali? Karena pada saat itu kita haus sekali, sehingga ketika kita merasakannya nikmat luar biasa. Orang, sebenarnya kita itu dikarunia oleh Allah beberapa nikmat. Ada yang nikmat khusus, ada nikmat umum. Nikmat umum itu nikmat yang kebanyakan orang mendapatkannya. Seperti mata yang normal bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung sehat, lambung sehat. Ini nikmat umum. Kalau nikmat khusus itu adalah pengen punya rumah, pengen HP baru, pengen mobil, itu namanya nikmat yang khusus. Rata-rata kita ini hanya fokus ke nikmat yang khusus, sehingga saya pengen punya rumah yang besar, saya pengen punya HP yang baru. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu sudah memiliki
nikmat umum yang itu nilainya luar biasa. Yang itu nilainya luar biasa. Orang itu jarang atau mungkin kita lalai mensyukuri betapa nikmat nafas lancar. Nafas lancar ini kita jarang mensyukurinya. Contoh lain lagi, listrik nyala. Ini juga ketika listrik nyala itu orang biasa saja. Enggak kok, alhamdulillah, ya Allah terima kasih listrik nyala, ini kita jarang sekali. Tapi coba perhatikan, jika listrik ini padam, apalagi malam, kita bingung. Belum lagi ketika kita butuh listrik, kita butuh internet, HP kita lowbat semisal. Ini kita bingung, berharap listrik segera nyala. Dan ketika listrik nyala, kita akan bilang alhamdulillah gitu. Itu bahkan seumpama yang mati itu satu kecamatan kompak bilang alhamdulillah. Ketika apa? Listrik nyala. Padahal tadi ketika listrik nyala, ketika enggak mati biasa saja perasaannya, ya kan? Kenapa? Kenapa pada saat listrik nyala semua kompak bilang alhamdulillah, senang sekali. Karena pada saat itu nikmat dicabut, dikembalikan lagi. Seperti juga ketika kita puasa. Kenapa kita ketika minum air putih sangat bersyukur? Karena sementara waktu kenikmatan kita bebas minum kan sementara kita tahan. Sehingga ketika kita merasakan buka puasa itu, kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Orang yang nafasnya lancar ini jarang sekali bersyukur. Coba saya tanya, jawab dengan jujur. Hari ini sudah bersyukur belum? Wah, nafas saya lancar. Sudah bersyukur apa belum? Belum. Tapi ketika orang nafasnya sesak, dibawa ke rumah sakit, dirawat sama dokter, di sana sampai beberapa lama sehingga makanan rumah sakit sudah bosen. Setelah beberapa hari dokter menyatakan, Mas, Anda boleh pulang. Itu kita langsung bilang alhamdulillah. Padahal dulu-dulu ketika dia nafasnya lancar enggak bersyukur, tapi ketika nikmat itu dicabut kemudian dikembalikan lagi, dia baru bisa bersyukur. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini harus senantiasa bersyukur. Jangan hanya nikmat-nikmat yang khusus, hanya bersyukur ketika HP-nya baru, hanya bersyukur ketika hal-hal yang sifatnya enggak setiap hari kita rasakan baru bersyukur. Tapi untuk nikmat-nikmat kecil, nikmat-nikmat yang biasa kita lakukan kita jarang bersyukur. Baru bersyukur ketika kita kehilangan dan dikembalikan lagi. Ini keliru. Mari kita senantiasa bersyukur. Bersyukur jangan tunggu bahagia. Tapi kita dengan bersyukur nanti akan bahagia. Jadi kalau mau bersyukur itu jangan tunggu bahagia dulu. Kita syukuri aja nikmat satu persatu. Ya Allah, alhamdulillah mata saya ini sehat. Telinga saya ini sehat. Banyak orang yang tidak seberuntung saya. Apalagi ada sabda Nabi bahwa supaya kita ini mudah untuk bersyukur, itu kita melihat ke orang yang sebawah kita. Jangan melihat orang yang di atas kita. Jadi kalau ingin mudah bersyukur caranya melihat orang yang sebawah kita dalam urusan nikmat. Anda merasa bahwa rumah Anda sempit karena Anda membandingkannya dengan orang lain yang rumahnya lebih besar. Anda merasa motor Anda kuno, jelek karena membandingkan dengan motor keluaran terbaru. Coba, sebenarnya motor Anda itu sudah bagus. Sebenarnya rumah Anda itu sudah bagus. Salah sendiri Anda membandingkannya dengan yang lebih baik. Jadi sebenarnya apa yang kita miliki itu sudah bagus. Kita merasa kurang karena membandingkannya dengan yang lebih baik. Dalam urusan nikmat, ini kita diperintahkan untuk melihat yang sebawah kita. Kita nanti akan mudah bersyukur. Alhamdulillah saya meskipun begini punya motor. Banyak teman saya yang motor masih pinjam.
Alhamdulillah saya punya HP. Meskipun kadang memorinya sering penuh, alhamdulillah awet, nggak gampang-gampang rusak. Di bawah saya banyak orang yang HP-nya sering rusak, banyak orang yang, jadi kalau kita mau melihat yang sebawah kita akan lebih banyak bersyukurnya. Beda ceritanya kalau kita membandingkan dengan yang seatas kita, itu nggak akan ada habisnya. Motor saya jelek, teman saya motornya bagus, keluaran terbaru, ya karena membandingkannya dengan yang lebih baik. Jadi itu kalau dalam urusan nikmat. Tapi kalau dalam urusan ibadah kebalikannya. Kalau dalam urusan ibadah kita ini harus melihat yang membandingkan dengan yang seatas kita, jangan yang sebawah kita. Nggak maju-maju nanti. Misal, kenapa nggak jamaah? Masih untung saya sholat, teman-teman saya malah nggak ada yang sholat. Nah, ini nanti nggak maju nanti. Kenapa nggak pernah jamaah di masjid? Masih untung saya sholat di rumah daripada teman-teman saya tidak sholat. Nah, ini kalau dalam urusan ibadah kita harus melihat yang seatas kita. Kemudian nikmat ini termasuk kenapa kita harus bersyukur. Itu karena ketika kita tidak mensyukuri nikmat, ini ada kekhawatiran nikmat ini akan diambil oleh Allah. Jadi kita itu harus mensyukuri nikmat. Caranya mensyukuri bagaimana? Caranya mensyukuri yang pertama, kita ingat siapa yang memberi nikmat ini. Kemudian yang kedua, kita bahagia dengan nikmat tersebut. Yang ketiga, kita gunakan nikmat ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh yang memberi, yaitu Allah. Jangan malah digunakan untuk maksiat. Itu syukur yang sempurna. Jadi untuk bisa syukur yang sempurna, 3 hal yang bisa kita lakukan tadi. Kita menyadari nikmat ini dari Allah. Kita merasa bahagia dengan nikmat tersebut. Yang ketiga, kita gunakan nikmat ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam menerima nikmat, ini ada 3 jenis orang. Dalam menerima nikmat ada 3 jenis orang. Contoh saja, misal Anda, ini kita kasih gambaran dulu, diberikan oleh orang tua. Anda mendapatkan sesuatu dari orang tua, dibelikan motor baru. Ada 3 jenis orang. Orang jenis pertama, seperti yang disebutkan dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ada golongan pertama itu, dia tuh sangat senang dengan motor itu, karena melihat fungsinya dari motor tersebut. Jadi ketika diberi orang tuanya motor senang banget. Senangnya karena dia bisa kemana-mana dengan motor tersebut. Jadi senang karena melihat manfaat dari motor yang telah dia terima. Ini golongan orang jenis pertama. Golongan orang jenis yang kedua, dia tidak hanya sekedar senang dengan nikmat tersebut, tapi ingat kepada yang memberi. Orang tua saya berarti perhatian. Orang tua saya berarti sayang dengan saya. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi hanya dapat motor, seneng, bisa digunakan untuk alat transportasi pergi ke sana ke sini, sudah nggak perlu Grab. Orang yang kedua naik lagi derajatnya. Dia ingat kepada siapa yang memberi. Membuktikan kalau orang tua saya perhatian. Itu jenis orang yang kedua. Jenis orang yang ketiga, ini yang lebih hebat lagi. Di samping dia senang dengan motor tersebut, ingat bahwa itu motor yang memberi adalah orang tuanya, tapi motor itu digunakan untuk bagaimana membahagiakan orang tuanya. Saya harus berprestasi, saya sudah dibelikan motor, sekolah saya harus nilainya baik, saya harus juara, saya harus dengan motor ini membahagiakan orang tua, membantu orang tua. Itu jenis orang yang ketiga. Itu gambaran demikian halnya ketika orang menerima nikmat. Ketika orang menerima nikmat dari Allah, ada orang yang hanya senang saja dengan nikmat itu. Dapat uang bisa untuk beli macam-macam. Jadi hanya berhenti di sana, nggak ingat
siapa yang memberi. Orang jenis kedua, dengan dia menerima nikmat dari Allah, dia menyadari bahwa betapa Allah telah baik kepadanya. Dan orang yang ketiga, ini yang terbaik, ketika dia mendapatkan nikmat, bagaimana nikmat ini digunakan untuk meraih ridho Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang persemaian kita menambah pahala di akhirat. Bagaimana dengan nikmat yang kita berikan ini, kita diberi tangan yang sehat, kita gunakan untuk berzikir, memegang tasbih, diberi mata yang sehat, digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini bentuk syukur yang lebih sempurna lagi. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi nikmat ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dengan cara kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan sebagaimana mestinya. Jangan malah digunakan untuk bermaksiat. Nanti kalau kita diberi nikmat kok enggak ibadah, khawatir nanti nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita baru menyadari betapa berharganya nikmat tersebut. Ada salah satu kalam hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Beliau mengatakan begini, man lam yukbil alallahi bimulatofatil ihsan kita ilaihi bisalasilil imtihan. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah ketika dia mendapatkan berbagai macam nikmat, maka nanti dia akan dipaksa oleh Allah supaya mau beribadah, caranya dengan dijabut semua kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi kita ini kalau mau ibadah, mumpung kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kecukupan, ayo kita ibadah. Jangan sampai kita nanti baru mau beribadah ketika semua nikmat-nikmat itu dicabut. Kita gagal dalam, umpama ada orang gagal di dalam usaha, dia gagal di dalam karir, baru menyadari kenapa saya gagal, ternyata saya sholatnya masih belum baik. Artinya dia baru tergerak untuk ibadah ketika semua nikmat-nikmat itu dicabut. Kita jangan sampai seperti itu. Kemudian kita ini ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Di samping itu, kita juga ketika mendapatkan musibah atau hal yang tidak menyenangkan, kita ini juga diperintahkan untuk bersyukur. Loh, bagaimana bisa? Kita ini diperintahkan bersyukur tidak hanya ketika mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan. Ternyata kita ini juga diperintahkan untuk bersyukur. Paling tidak ada 5 hal. Kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, mendapatkan musibah. Yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama, bersyukur musibah itu tidak lebih parah. Coba, misal ada orang kecelakaan, motornya rusak, masih bisa bersyukur, alhamdulillah, yang rusak hanya motornya, orangnya selamat. Ketika kita jatuh pun, alhamdulillah, bersyukur, kaki saya yang sakit hanya 1, tidak dua-duanya. Artinya meskipun kita mendapati hal yang tidak menyenangkan, kita mendapati musibah, ini kita harus bersyukur. Bersyukurnya yang pertama, tidak lebih parah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur bahwa musibah itu terjadi bukan di dalam agama. Bayangkan, orang ketika musibah itu terjadi dalam agama, maka dia akan berakhir selamanya di neraka. Musibah agama itu tidak diberi hidayah oleh Allah. Jadi bersyukur musibah ini hanya terjadi kaitannya dengan fisik, kaitannya dengan dunia. Tidak terkait dengan agama. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur bahwa musibah ini disegerakan di dunia. Kita kan pasti punya dosa. Dan dosa itu harus nanti disiksa di akhirat. Kita bersyukur musibah ini sebagai pengganti dari musibah yang kita
harusnya berhak di akhirat. Ini harusnya bersyukur. Karena kalau itu nanti dirasakan di akhirat akan lebih pedih, akan lebih sakit. Kemudian kita juga bersyukur. Yang keempat, kita bersyukur bahwa dengan adanya kita mendapatkan musibah, ini berarti musibah yang kita terima sudah berkurang. Setiap orang kan sudah ada takdirnya. Oh, ini dapat musibah 10 jenis. Ini dapat hal yang tidak menyenangkan 10 kali. Nah, ketika kita sudah mendapatkan musibah, ini kita bersyukur, berarti musibah kita telah berkurang. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bersyukur bahwa adanya musibah, ini sebenarnya kita itu berkesempatan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu, kadang seketika itu kita nggak suka, tapi sebenarnya ada hikmah besar yang sebenarnya itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu bisa saja itu adalah hikmah yang besar. Ada salah satu kisah. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja. Raja ini punya teman baik. Sejak remaja sampai akhirnya diangkat menjadi raja, kemana-mana bersama. Raja ini punya hobi berburu. Temannya ini kemanapun mendampingi, teman akrabnya ini. Suatu ketika, temannya ini berbuat sebuah kesalahan yang amat sangat fatal. Jadi temannya raja ini berbuat kesalahan yang sangat fatal. Raja itu biasanya berburu memakai pistol, memakai tembak. Pistol ini kalau selesai berburu, biasanya pelurunya dikeluarkan, ditaruh di meja. Jadi posisi ketika ditaruh di meja itu, pelurunya sudah dikeluarkan semua. Suatu ketika, raja yang tidak tahu, karena kecerobohan dari teman dekatnya ini, pistol itu diambil, ditembakkan ke jempolnya. Dikiranya nggak ada pelurunya, cuman suara klek gitu aja. Tanpa disadari ternyata itu ada pistolnya, ada pelurunya. Jempolnya putus, dimarahi itu teman dekatnya itu. Saking emosinya, teman dekatnya ini dimasukkan ke penjara. Padahal teman dekatnya ini punya kebiasaan selalu bilang begini, ini pasti yang terbaik. Waktu dia dipanggil, ini gara-gara kamu jempol saya hilang, mungkin itu yang terbaik. Rajanya tambah emosi. Akhirnya teman dekatnya ini dijebloskan ke penjara. Setelah beberapa waktu, sang raja ini melakukan kebiasaannya berburu. Tapi dia terpisah dari rombongannya, sehingga masuk ke pedalaman hutan. Karena dia terpisah dari rombongan, dia ditangkap oleh suku pedalaman. Setelah ditangkap, ternyata suku pedalaman ini mereka itu kanibal, biasa makan manusia. Sudah disiapkan tungku yang besar, rajanya ini mau dimasak karena badannya gemuk. Sudah disiapkan tungku yang besar, mau dimasak, tiba-tiba ada yang melihat jempolnya nggak utuh. Sehingga ada yang bilang, berhenti, jangan dilanjutkan. Orang ini anggotanya tidak utuh. Ingat kepercayaan suku kita, kalau kita makan hewan atau manusia yang anggota badannya tidak utuh akan terjadi malapetaka. Akhirnya sang raja ini dibebaskan. Gara-gara apa? Jempolnya tidak utuh. Jempolnya terputus. Sampai di kerajaan, raja merenung, bersyukur bahwa dia selamat. Akhirnya teringat dia bahwa kenapa dia bisa selamat, gara-gara jempolnya tidak utuh. Dia teringat dengan teman baiknya yang sekarang di penjara. Kalau tidak karena kesalahannya, saya sudah mati. Akhirnya temannya itu dipanggil, keluarkan teman saya dari penjara. Setelah dikeluarkan, rajanya mohon maaf, saya mohon maaf telah memenjarakan kamu. Bagi kamu itu adalah penderitaan. Tapi jawab temannya begini, ini adalah sesuatu yang baik. Saya di penjara ini adalah sesuatu yang baik. Loh, kenapa sesuatu yang baik? Karena jika saya tidak di penjara, saya kemana-mana selalu bersama Anda. Dan ketika saya bersama-sama Anda,
ketika ditangkap bersama, nanti yang dimasak jadinya saya. Yang dimasak jadinya saya karena organ tubuh saya utuh semua. Ini sebagai contoh bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan ini juga selayaknya kita syukuri. Karena kita tidak tahu takdir setelah ini apa. Dan pasti ada hikmahnya. Dan pasti ada hikmahnya ketika kita mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi mari kita berusaha menjadi pribadi yang bersyukur. Kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium bau-bauan yang enak. Dulu pernah ada seseorang mendatangi seorang ulama, mengeluh kesahkan tentang kemiskinannya. Saya ini miskin, gak punya apa-apa, hidup sengsara, apalah artinya saya hidup di dunia ini. Kemudian oleh ulamanya ini dikatakan begini, mata kamu ini seumpama saya ambil digantikan uang 10 juta, mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Enggak mau. Terus kalau tangan kamu saya ambil, saya gantikan uang 10 juta, mau apa tidak? Ya tidak mau. Kemudian kalau ini mulut kamu saya potong, saya gantikan dengan uang 10 juta, mau apa tidak? Enggak mau. Berarti sebenarnya kamu itu sudah punya sekian puluh juta. Karena tanpa disadari sebenarnya banyak sekali nikmat-nikmat yang kita punya, yang jarang kita syukuri. Kemudian dari semua nikmat itu, nikmat terbesar adalah, nikmat terbesar apa? Nikmat terbesar yang kita miliki, yang pantas kita syukuri apa? Adalah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat terbesar yang selayaknya kita syukuri. Karena nikmat ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Pamannya Nabi, itu Nabi Muhammad sudah berdakwah dengan kelembutan, dengan kesabaran, tapi juga tidak mendapatkan nikmat tersebut. Nabi Nuh itu bagaimana usahanya dalam berdakwah, putranya sendiri juga tidak mendapatkan nikmat berupa iman dan Islam. Nabi Lut sudah berusaha berdakwah, tapi istrinya juga ternyata tidak mau beriman. Kita ini yang tidak punya hubungan apa-apa dengan Nabi, lokasinya juga ribuan kilometer dari Mekah, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa berupa iman dan Islam. Kenapa iman dan Islam ini nikmat terbesar? Karena tidak hanya bisa dirasakan di dunia, di alam kubur kita merasakan, di akhirat kita juga merasakan. Sehingga kita mari memperbanyak nikmat berupa iman dan Islam ini. Ini nikmat yang jarang sekali disyukuri. Jadi kita bersyukur dijadikan sebagai orang yang memiliki iman dan Islam. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tarawihana wa witrana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Demikian, banyak salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahid Yasin atas kajiannya. Acara selanjutnya marilah kita tutup kajian pra berbuka dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.